Kami, Ya, nah, Sebelumnya Pak, kami akan menjelaskan dulu kenapa kami memilih RP ini sebagai kasus yang kami pilih. Eh, Waktu lalu saya sempat melihat di sosial media, yaitu Twitter, kalau kasus ini tuh sedang viral ya. Ada banyak pro juga maupun kontra yang diberikan oleh masyarakat. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang kami akan tanyakan, akan saya share screen ya, Pak. sebelumnya boleh dong ini kalian memperkenalkan diri juga. Kan saya sudah memperkenalkan diri. Kalian ini siapa, terus wawancara ini dalam rangka apa, kegiatan apa ini gitu. Ini kan saya tidak tahu. Baik, Pak. Dari saya dulu, saya adalah Naomi dari SMA Kolese Gonzaga. saya Raja dari SMA Kolese Gonzaga. Saya Enji dari SMA Kolese Gonzaga juga. Dan tujuan kami Di mana ya? mewawancarai SMA-nya tuh Bapak di mana ya? SMA tersebut di mana ya lokasinya? Di di Jakarta Pejaten, apa di Surabaya? di Jakarta, Pak, Pejaten Barat. Oh, ya. Terus kegiatan ini apa nih maksud dan tujuan kegiatan ini? Tujuan Kenapa kami saya dipilih? untuk mewawancara Bapak adalah eh, sebagai tugas PKN, Pak, PKN itu apa ya? Pendidikan Kewarganegaraan, Pak. Oh, jadi Baik, ini Pak. tugasnya mengenai apa nih tugasnya ini? Eh, jadi kami diberikan tugas untuk mewawancara salah satu orang dari institusi yang sudah disampaikan oleh guru kami. Nah, Mm-mm. kebetulan kami mendapatkan Pemda, Pak. Oke, Nah, kasus yang kami pilih yang berhubungan dengan Pemda adalah kasus ERP ini. oke. Baik, saya akan share pertanyaan yang akan kami tanyakan. Boleh, Pak? Ya boleh. Ini nggak apa-apa ya, saya matikan videonya ya. Oke, Pak. Udah kelihatan belum ya, Pak? Ya sudah. Oke, akan saya bacakan pertanyaan pertama, yaitu jika wacana IRP ini tidak berjalan dengan baik, apa yang akan Pemda lakukan untuk menangani IRP yang misalnya tidak berjalan dengan baik ini? ERP ini apa? Eh, Electronic road pricing, Pak. Oh, IRP itu yang jalanan-jalanan berbayar di luar tol. Jadi untuk masuk ke jalan itu perlu bayar secara elektronik. ya, ya artinya kalian bertanya ini kasih prolog dulu nih, gitu loh. ERP ini ialah electronic road pricing, gitu kan, yang akan diwacanakan akan berjalan di tahun kapan ini? Tahun ini apa tahun depan? Atau kalian belum tahu? Untuk Kami kebetulan belum tahu. Ini masih rencana kan? ya, Pak. Ya, rencana dilaksanakan belum tahu kapan ya. Iya. Tapi kan misalnya ada perencanaan, pasti ada penanganan juga dong. Jadi dipertanya, jika wacana IRP ini tidak berjalan dengan baik, apa yang akan dilakukan oleh Pemda? Nah, maksud tidak berjalan dengan baik ini seperti apa nih menurut kalian sebagai pewawancara nih?
Saya izin jawab, Pak. Jadi beberapa waktu lalu di Twitter itu saya lihat mengenai berita ini, IRP ini. Kemudian beberapa netizen kebanyakan netizen tuh banyak yang kontra, Pak. Nah, itu bagaimana cara Pemda meyakinkan masyarakat untuk meyakinkan masyarakat mengenai sistem ARP ini? Bisa berikan saya pemahaman nggak tidak berjalan dengan baik ini seperti apa nih ERP tidak berjalan dengan baik? Banyaknya kontra dari masyarakat, Pak. Mm-mm. Kontranya bagaimana? Kontranya orang itu tidak mau bayar Ya, atau dia nggak mau lewat jalan itu? tidak mau bayar, Pak. Iya Pak, macam-macam Pak. Jadi kasusnya Hmm? banyak, misalnya tidak mau bayar atau tidak mau lewat itu, justru malah lewat jalur alternatif lain dan malah menimbulkan macet, kan itu malah berdampak buruk. Jadi ERP ini kan pada dasarnya kan juga eh, masih belum matang ya Pak. Cuman sejauh ini apa yang sudah direncanakan itu? Ya artinya kan kalian bertanya ini kan sudah memahami eh, apa namanya hambatan-hambatannya itu apa saja gitu loh. Yang dimana ada hambatan-hambatan tersebut, kalian butuh jawaban bagaimana mengatasi hambatan itu ya kan? Ya makanya itu saya ingin mengeksplor ke kalian nih hambatan yang kalian ketahui itu seperti apa. Gitu. Izin menjawab, Pak. Saya pernah membaca juga di suatu berita, ada satu hambatan, yaitu satu berita isinya itu ada salah satu warga yang mempunyai anak dan dia berkata dia merasa terbebani dengan adanya IRP ini karena menurut dia memiliki seorang anak dan mengapa harus ada IRP? Jadi kalau dia nganterin anak ke sekolah tiap hari harus bayar dong. Jadi itu memakan banyak uang menurut dia, Pak. Dan dia merasa sangat amat terbebani oleh adanya IRP ini. Itu salah satu contoh kasus yang saya tahu sih, Pak. Oke. Ya ini saya kasih pandangan ke adik-adik kalian ya sekalian ya. Mungkin yang akan menjadi hambatan itu ialah warga merasa dia sudah membayar pajak. Pajak itu kan dikumpulkan dari warga, dikumpulkan oleh negara untuk kepentingan warga itu sendiri, yaitu untuk pembangunan. Ya, salah satunya ya pembangunan jalan tersebut. Kenapa jalan yang dibangun, dipelihara dari pajak warga, kok masih dibebankan lagi nih? Artinya saya 2 kali bayar dong, gitu. Itu mungkin persepsi pertama yang mungkin menjadi hambatan orang, artinya tidak berjalan dengan baik itu ya orang menolak gitu kan. Seperti itu. Terus yang kedua, yaitu dalam hal eh, aplikasinya, pelaksanaannya bagaimana gitu. Apakah sistemnya pakai portal buka tutup baru bisa masuk atau langsung meluncur itu seperti apa? Saya sendiri juga belum tahu gitu. Apa dari kalian ada yang tahu seperti apa sistemnya tuh? Ada yang sudah mencari tahu, membaca gimana? Sejauh ini belum belum kami ketahui sih Pak. Belum tahu ya sama ya. Sama ya, saya juga nggak tahu. Ya kesimpang siuran mekanismenya seperti apa, yaitu membuat orang juga berpikir tidak akan berjalan dengan baik.
Nah, lalu apa yang dilakukan Pemda supaya ini berjalan dengan baik? Ya, dari sudut pandang saya ya bahwa pelaksanaan IRP ini ya untuk kepentingan bersama. Artinya kepentingan bersama ini ialah bahwa di Jakarta ini kan kemacetan adalah salah satu permasalahan yang sangat pelik ya. Artinya sangat pelik itu ya nggak selesai-selesai gitu. Kemacetan, banjir, dan tentu juga dalam hal tata ruang. Gitu. Nah, IRP ini merupakan salah satu solusi dalam hal mengatasi kemacetan. Kalau tidak berjalan dengan baik ya tentu kemacetan ya tidak bisa disolusikan gitu. Justru IRP ini adalah salah satu jawaban untuk mengatasi kemacetan. Bagaimana supaya bisa berjalan dengan baik? Tentu harapannya warga-warga yang tadinya biasa-biasa saja bawa kendaraan melewati ruas yang akan dikenakan IRP, ya akan menjadi berpikir ulang gitu. Wah, kayaknya saya nggak perlu bawa mobil nih. Nanti saya nambah biaya lagi gitu. Seperti itu. Sehingga ya warga yang berpikir ulang seperti itu, mau nggak mau dia akan mencoba memanfaatkan moda transportasi umum. Jadi orang yang mau melewati itu dia adalah orang yang memang butuh untuk melalui jalan itu dan dia punya kemampuan lebih sehingga harapannya ya volume kendaraan itu ya bisa dikendalikan nantinya. Seperti itu. Jadi bagaimana kita dari sisi Pemda ya bisa memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya gitu, manfaat dari ERP ini seperti apa gitu. Tentu dalam penyampaian program dari pemerintah ini ya juga harus diimbangi dengan infrastruktur yang ada di lapangannya gitu. Jangan yang programnya bagus tapi infrastruktur di lapangannya masih setengah-setengah gitu. Sehingga itu akan menimbulkan program tersebut berjalan tidak baik. Itu nanti yang dilihat persepsi masyarakat jadinya. Gitu. Jadi ya Pemda, dari sisi Pemda yaitu sisi persiapannya dalam hal nanti perencanaannya, terus pelaksanaannya, lalu dalam proses berjalannya program ini yaitu evaluasinya, ya harus jelas gitu. Supaya ya program ini berhasil berjalan dengan baik. Baik, Pak. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dari sudut pandang saya, yaitu proses perencanaannya itu harus baik dari persiapannya, terus perencanaan di dalam pelaksanaannya, perencanaan di dalam evaluasinya harus jelas SOP-nya. Gitu. Dan tentu yang melalui sosialisasi, entah melalui sosmed atau influencer atau media lainnya bahwa wacana IRP ini adalah merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan. Oke, Pak. Mungkin itu Tapi bisa saya sampaikan. ya, Pak. Gimana? Tapi kalau menurut saya, Pak, ERP ini justru malah menimbulkan kemacetan baru dan sebenarnya kalau dari sudut pandang saya itu ERP itu tujuannya itu malah bukan, selain tujuan utamanya itu biar masyarakat itu menggunakan kendaraan-kendaraan umum. Karena kan misalnya jalanan ini eh, satu jalan A ini macet, kan pasti pada pindah ke jalan B yang nggak ada ERP-nya. Dan di situ malah bikin macet baru. Jadi justru kalau menurut saya ERP ini kurang mengatasi masalah kemacetan sih, Pak. Jadi kayaknya ini tujuannya sebenarnya untuk agar masyarakat menggunakan
kendaraan-kendaraan umum gitu. Ya kalau misalnya ada satu area pusat bisnis bisnis dan ekonomi yang berkembang di situ, dan situ menimbulkan kemacetan, kalau di situ areanya dibuat ERP, ya dia akan berpindah ke tempat yang lain, ya tempat lain yang macet kan. Tapi di pusat bisnis itu dan pusat ekonomi di situ kan ya tidak mengalami kemacetan gitu. Ya artinya ada ada konsekuensinya gitu. Ya selama dalam area pusat bisnis dan ekonomi itu tidak macet, justru malah menimbulkan kontribusi yang positif gitu. Artinya peningkatan ekonomi yang malah menjadi lebih baik di dalam area itu, ya artinya kan mendapatkan suatu manfaat yang surplus seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pak, Eh, untuk dana ERP ini bakal dikemanain ya Pak? Untuk membuat fasilitas baru kah atau justru malah ini kan bahkan bisa menimbulkan kasus korupsi yang lebih banyak Pak? Karena kan penghasilan dari ERP ini kan besar sekali Pak. Sehari bisa berapa puluh miliar. Memang berapa? Sekali jalan berapa? Kok bisa dibilang besar? Karena waktu itu saya lihat di berita kan populasi kendaraan di Jakarta ini kan jutaan ya Pak. Dan misalnya dibayangkan itu bisa sampai diperkirakan saya lihat di internet itu sampai 20 miliar. Bisa sampaikan ke saya nggak data, misalnya Jalan Sudirman, dalam dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, itu berapa unit kendaraan yang lewat di situ? Ada nyampe jutaan nggak? Enggak juga sih Pak. Cuman kan itu perkiraan. Mm-mm. Ya itu pernyataan saya dari internet yang berdasarkan perkiraan juga. Jadi belum tahu pasti. Jadi balik lagi ini dananya itu ujung-ujungnya bakal dikemanain ya? Ya tentunya dananya yang untuk digunakan untuk kepentingan program itu sendiri. Gitu. Nggak mungkin dananya lari ke kantong orang. Gitu. Kan sekarang kan sistemnya transparansi, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan gitu. Semuanya terbuka. Apalagi kan sistem ERP ini kan kalau dia bisa berjalan dengan baik itu kan dia bukan model cash and carry gitu loh. Lu bawa cash, udah lu bisa lewat, nggak seperti itu kan. Ya artinya sistem yang semodern ini ya tentunya beroperasinya juga secara modern gitu. Yang pasti akan cashless jadinya. Ya kalau cashless kan untuk dikorupsi ya sangat sulit gitu. Seperti itu. baik Pak. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak efektivitas dari ERP ini apa sih? Menurut Bapak kenapa sistem ini efektif untuk mengurangi kemacetan dan ya dan untuk mensolusikan kemacetan dari Jakarta? Itu menurut Bapak apa efektivitas dari ERP ini? Efektif itu efektif itu ialah apa yang kita kerjakan itu tercapai sesuai dengan tujuan awal yang kita inginkan. Itu namanya efektif kan. Nah, ini kita lihat ketika ERP ini dijalankan efektif nggak dalam mengurai kemacetan. Kalau ternyata yang si Raja sampaikan sudah berjalan 3 bulan nih misalnya, sama aja macet-macet juga, orang berani bayar lebih, nggak ngaruh nih gitu.
Ya berarti yang tidak efektif kan, tidak mengurai kemacetan. Seperti itu. Tetap aja orang dari Sudirman dari kilometer 0 ke kilometer 10 gitu misalnya. Ternyata jarak tempuh segitu menghabiskan waktu setengah jam. Berarti kan macet. Gitu. Kalau ditanya efektifnya ya kan kita nggak tahu. Tentu nanti ada evaluasinya, terus nanti kan ada rekayasanya gitu. Oh, apa harganya dinaikin gitu. Oh, atau jalurnya diperkecil gitu. Tentu nanti ada rekayasa gitu, akan diotak-atik istilahnya kan. Seperti itu. Jadi ya kalau ditanya efektif ya harapannya harus efektif gitu. Nah, sekarang apakah dia efisien? Yang maksud efisien kan apakah kita mencapai tujuan tersebut boros nggak gitu dengan usaha yang kita keluarkan. Gitu. Ibaratnya tujuan kita untuk mengurai kemacetan bisa mereduksi kerugian kerugian sektor usaha di situ misalnya 300 M tercapai kerugian 300 M, tapi kita untuk menyiapkan, menyeting, mengevaluasi itu biayanya yang keluar adalah 600 M. Ya berarti kan tidak efisien gitu. Itu sama aja program yang kegiatan yang bodoh gitu, tidak efisien. Seperti itu. Jadi ya itu yang harus digodok gitu. Efektifnya seperti apa, terus apakah efisiensinya bisa bisa dilaksanakan secara bertahap, mungkin di tahun pertama kelihatannya bengkak, terus perlu direkayasa lagi biayanya untuk dikurangi lagi, seperti itu. Sama halnya dengan busway Transjakarta. Dari tahun berapa tuh? Tahu nggak tiket busway berapa harganya? Ada yang tahu? Halo? Halo, itu Naomi Anji, ada yang tahu nggak? Tiket busway yang sekarang, Pak. Iya, berapa? Yang sekarang kalau TJ saya naik biasanya 3.500, Pak. Nah, itu dari kapan 3.500? Waduh, saya kurang tahu kalau itu, Pak. Itu nggak ngalamin kenaikan kan? Sedangkan semua harga-harga naik atau meningkat, adanya inflasi, kenaikan suku bunga, tapi dia tetap stabil di situ 3.500. Gitu. Tujuannya mungkin tercapai gitu loh, bisa mengangkut orang semakin banyak, bisa mengurai kemacetan mungkin dulu mungkin proyeksi kemacetan orang kalau berjalan mungkin kecepatan mobil cuma 20 km per jam gitu proyeksinya kalau dalam 2022 ini gitu. Ya sekarang orang berjalan dengan mobil tuh ya bisa lah di kecepatan 40 km per jam gitu. Terus ya artinya efisiensi itu semakin waktu ya harus semakin ditingkatkan gitu. Sehingga untuk mempertahankan efektivitasnya itu seperti itu. Oke, Ya, gimana Naomi? Udah segitu aja? Untuk ini pertanyaan apa kelemahan dan kelebihannya? Iya. Beda sama yang ditanya Tapi sebelumnya. sebenarnya dari kelemahan kelebihannya kan dari kata-kata Bapak dari jawaban pertama sama yang barusan kayak sudah sekiranya sudah jawab. kurang lebih Oke, Baik, sepertinya itu saja sih, Pak. sudah. Sudah, Pak. Sebentar. Oke Oke. Pak, sekian dari kami ya Pak. Terima kasih.
Makasih Pak, maaf kalau ada Ya, salah. sukses ya sekolahnya ya. Makasih Pak. Yuk.